Maka ketika kita membasuh wajah, kemudian ditampung untuk membasuh tangan, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Ini enggak, maksudnya tidak sah nanti wudhunya karena dia menggunakan membasuh tangannya dengan air mustakmal. Tapi kalau misalnya seseorang membasuh, kemudian membasuh muka yang kedua, ketiga, basuhan yang ketiga menempel, kemudian ditampung di sini, kemudian untuk membasuh tangan, tidak masalah, tidak masalah. Karena dia tidak mustakmal, bukan air mustakmal. Saya ulangi lagi, kalau kita membasuh muka, kemudian dari membasuh muka menetes, air ini menetes, sudah menetes, maka air yang menetes dari basuhan muka yang pertama itu disebut mustakmal. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mubarak insyaallah, yaitu majelis Ilmuddin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita hadir dalam majelis ilmu
semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu mari kita baca bab tentang taharah, khususnya tentang jenis-jenis air. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, kitabut taharati al-miyahu allati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaqu, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammasu, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirati, wa ma'u najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara, wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyan taqriban fil asahhi. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih membahas tentang kalau kemarin jenis-jenis air, hari ini kita akan membahas juga macam-macam air. Dari sisi apakah air itu bisa digunakan untuk bersuci atau tidak bisa digunakan untuk bersuci. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, thummal miyahu, nuli utawi pira-pira banyu iku ala arba'ati aqsamin, ing atase papat pira-pira bagian. Tahirun iku banyu suci, mutahhirun kang nyucikaken, bisa den gawe sesuci, ghairu makruhin kang ora makruh, wa huwa lan utawi tahirun mutahhirun iku alma'u banyu almutlaqu kang mutlaq, wa tahirun lan banyu kang suci, mutahhirun tur kang nyucikaken, bisa den gawe sesuci, makruhun kang makruh, wa huwa lan utawi tahirun mutahhirun makruhun iku alma'u banyu almusyammasu, banyu kang aran banyu musyammas. Hadirin hadirat rahimakumullah, air itu dibagi menjadi 4 macam. Dari macam-macam air yang dapat dari sisi dapat digunakan atau tidak dapat digunakan untuk bersuci itu ada 4 macam. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan, yang tidak makruh untuk digunakan, yaitu yang disebut dengan al-ma'ul mutlaq. Dan yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan, yang makruh untuk digunakan, yaitu yang disebut dengan al-ma'ul musyammas. Nah, sebelum kita menjelaskan, terlebih dahulu kita ingin sampaikan, kemarin ada yang kita salah ucap, yaitu tentang definisi Alkitab, yang berarti mengumpulkan atau telah berkumpul. Itu dalam bahasa Arabnya adalah takattaba al-qaumu. Takattaba
al-qaumu artinya kaum itu telah berkumpul. Jadi secara bahasa kemarin kita sampaikan bahwa Alkitab itu artinya adalah mengumpulkan. Nah, dalam bahasa Arab dicontohkan yaitu takattaba al-qaumu yang berarti kaum itu telah berkumpul. Nah, kalau kataba yaktubu itu artinya adalah menulis dalam bahasa Arab. Nah, kalau takattaba al-qaumu itu maknanya adalah bahwa kaum itu telah berkumpul. Ini sedikit meluruskan dari bacaan yang kemarin telah kita sampaikan. Selanjutnya air, dari sisi air itu bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh digunakan. Jadi dia suci, kemudian mensucikan. Mensucikan itu artinya dia bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mandi wajib, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Itu namanya mensucikan, bisa digunakan untuk taharah, untuk bersuci. Kemudian hukum menggunakannya itu tidak makruh. Ini yang pertama, yaitu air yang masih dalam keadaan aslinya. Misalnya yang kemarin kita contohnya 7 jenis air itu, air sungai, kemudian air laut, kemudian air mata air, itu adalah air yang disebut dengan air mutlak. Nah, dia suci dan mensucikan, nah, masih dalam keadaan memang aslinya seperti itu. Nah, air ini disebut sebagai air mutlak. Nah, kenapa disebut air mutlak? Yaitu air mutlak itu pengertiannya air yang tidak ada embel-embel yang melekat padanya. Jadi air, ya sudah air saja, tidak melekat embel-embel pada air tersebut. Artinya tidak ada embel-embel yang melekat pada air tersebut. Karena ada embel-embel yang melekat. Embel-embel itu sesuatu yang lain yang menyertainya. Ada yang melekat, ada yang tidak melekat pada air. Nah, kalau embel-embel itu melekat pada air, berarti apabila embel-embel itu dibuang, maka air tersebut tidak lagi disebut dengan air. Itu namanya embel-embel yang melekat pada air. Jadi jika embel-embel itu dilepaskan, maka air itu tidak lagi disebut air. Dan apabila air itu dipindah dari tempatnya, maka namanya tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Misalnya air mawar. Air mawar. Nah, ini kalau embel-embelnya dirubah, yaitu di sini apa? Embel-embelnya kan mawar, air mawar. Kalau misalnya air mawar, embel-embelnya mawar, itu dihilangkan, maka di sini menjadi bukan air mawar lagi, ya kan? Nah, berarti dia embel-embelnya melekat. Atau misalnya dipindahkan, air itu dipindahkan, misalnya dari tempat di sini air mawar, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, itu tetap namanya air mawar, tidak berubah. Nah, tidak berubah. Nah, namanya itu tidak berubah. Itu namanya apa? Namanya embel-embel yang melekat pada air. Misalnya lagi air teh misalnya, atau air kopi. Air kopi. Kalau misalnya kopinya itu, ini embel-embelnya namanya kopi air kopi. Kopinya itu misalnya dipisah, kopinya disendirikan masih di toples misalnya. Ini kan bukan lagi namanya air kopi. Berarti embel-embelnya
ketika dihilangkan maka tidak lagi disebut dengan air tersebut. Itu embel-embel yang melekat namanya. Tapi kalau misalnya kalau dipindah dari satu gelas ke gelas lain air kopi itu, maka dia tetap disebut air kopi. Itu namanya air yang embel-embelnya melekat padanya, yang seperti itu tidak disebut air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Karena air mutlak itu air yang tidak ada embel-embelnya, yang embel-embel itu melekat padanya. Tapi kalau ada embel-embelnya, namun embel-embel dari air tersebut tidak melekat, bisa dipisahkan. Ketika air itu dipindahkan, maka itu tetap disebut air, maka yang seperti itu disebut air mutlak. Nah, misalnya apa? Misalnya air hujan. Nah, air hujan dia turun dari langit, makanya disebut sebagai air hujan. Tapi ketika air hujan itu sudah dipindahkan, nah, maka sudah nggak bisa dibedakan apakah ini air hujan, air sumur, atau air yang lainnya. Nah, dia disebut air begitu saja. Itu ketika ketika dipisahkan atau ketika dipindahkan tempatnya, maka embel-embelnya itu akan berubah. Air sumber, air sumur misalnya, itu kan ada embel-embelnya juga, sumur, air air laut, air sumber. Tetapi jika sudah dari sumbernya, air sumber itu ketika masih di sumber itu, ketika kita pisahkan atau kita pindahkan tempatnya, maka ya namanya air saja. Itu namanya air mutlak yang seperti itu. Tapi ketika dipindahkan kok tetap namanya, tetap embel-embel itu tetap menyertai. Misalnya tadi air kopi, sudah dipindah ke gelas pun tetap air kopi, nggak bisa berubah. Ini namanya air yang bukan mutlak, bukan air yang suci mensucikan. Yang suci mensucikan itu disebut air mutlak. Kenapa disebut air mutlak? Karena air ini tidak ada embel-embel yang melekat padanya. Bisa jadi ada embel-embelnya, tetapi embel-embel pada air itu tidak melekat pada air tersebut. Kalau melekat pada air tersebut, maka itu sudah tidak lagi disebut air mutlak atau air suci dan mensucikan. Terus pokoknya air itu yang disebut dengan air mutlak yang masih asli, air laut, air sungai, air sumur, itu adalah air mutlak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Air ini dikatakan tadi air suci, berarti boleh untuk diminum karena dia suci. Kalau najis nggak boleh diminum. Nah, air suci berarti konsekuensinya apa? Boleh untuk diminum. Nah, mensucikan artinya air ini, air mutlak ini, itu boleh digunakan atau sah jika digunakan untuk bersuci dari hadas maupun najis. Bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk menghilangkan najis, bisa digunakan untuk mandi, bisa menghilangkan hadas, bisa menghilangkan najis. Ini mutahhir. Berbeda dengan air yang tadi itu, yang ada embel-embelnya yang melekat padanya. Ini tidak sah jika digunakan untuk bersuci, tapi boleh untuk diminum. Misalnya air kopi tadi itu, ini air yang suci, tetapi ghairu mutahhir, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena pada air ini ada embel-embel yang melekat padanya, yaitu kopi itu, embel-embelnya kopi itu yang melekat padanya, yang seandainya air itu dipindahkan ke tempat lain, itu tetap disebut air kopi, nggak mau terpisah, nggak mau dia terpisah. Karena kalau dipisah sudah bukan namanya air kopi lagi.
Ini air, ini kopi, jadinya kan seperti itu. Kalau embel-embelnya dilepas. Kalau misalnya embel-embelnya atau misalnya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dari gelas misalnya ke teko, ke tempat yang lain, ke wadah yang lain, tetap disebut air kopi, tetap disebut air teh. Ini berarti embel-embelnya melekat padanya. Yang seperti ini bukan disebut air mutlak, nggak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi boleh untuk diminum karena apa? Karena tohir, karena dia adalah air yang suci. Nah, kalau najis jelas itu nggak bisa, tidak boleh dipergunakan untuk diminum, untuk dikonsumsi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu al-ma'ul mutlaq. Air mutlak, air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh. Untuk digunakan nggak makruh. Seperti air sungai dipakai wudhu, dipakai menghilangkan najis, itu dipakai untuk mandi, itu nggak ada kemakruhan dalam hal penggunaannya. Yang kedua adalah air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan. Boleh pada dasarnya digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi, boleh digunakan untuk menghilangkan najis, tetapi dia adalah air yang makruh jika dipakai. Boleh tetapi apa? Makruh. Makruh itu berarti lebih baik tidak digunakan air itu, menggunakan air yang mutlak saja yang ghairu makruh. Di sini airnya adalah makruh untuk digunakan. Tetapi jenis air yang kedua ini hampir saja ya tidak ada di Indonesia. Air ini namanya air musyammas. Kalau secara bahasa itu artinya air yang terkena sinar matahari. Tetapi ada syarat-syaratnya, bukan sekedar air yang kena terik matahari, kena sinar matahari, panasnya matahari, kemudian langsung disebut musyammas. Tidak, ada kriteria, ada ketentuannya. Nah, ini yang mungkin terkadang tidak diketahui. Sebagian orang pokoknya airnya panas, kena matahari, nggak bisa digunakan untuk, atau makruh digunakan untuk bersuci. Nggak seperti itu, ada kriteria-kriterianya. Bahkan kalau kita melihat kriteria tersebut, di Indonesia ini nggak ada air musyammas. Kita lihat, kita jelaskan sekarang kriteria air itu kemudian disebut sebagai air musyammas, yaitu air yang suci mensucikan tetapi makruh jika digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air tersebut panas disebabkan sinar matahari. Itu yang pertama, namanya saja musyammas. Berarti kalau panasnya itu karena bukan selain matahari, maka hukum menggunakannya tidak makruh. Misalnya air digodok dengan api, air panas, itu bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mandi. Misalnya seseorang pagi hari mau mandi, nggak kuat dinginnya, kemudian digodok dulu, direbus dulu biar panas, setelah hangat nanti digunakan untuk mandi wajib, untuk berwudhu, itu nggak masalah, itu tetap sah dan tidak makruh, tetap sah tidak makruh. Tetapi kalau sangat panas, misalnya dalam kondisi masih sangat panas, itu hukumnya makruh. Jadi masih mongah-mongah, masih panas kemudian dipakai, itu hukumnya makruh. Atau misalnya sangat dingin, airnya itu sangat dingin, itu juga menggunakannya hukumnya makruh. Tapi kalau hangat, meskipun itu dihangatkan dengan api, itu hukumnya bisa digunakan untuk, atau sah jika digunakan untuk
bersuci, untuk mandi, untuk wudhu, untuk menghilangkan najis. Itu bukan disebut air musyammas, karena air musyammas itu yang panasnya itu diakibatkan cahaya matahari. Ini yang pertama, kriteria yang pertama untuk disebut musyammas. Yang kedua, air tersebut diletakkan di dalam wadah yang terbuat dari besi dan semisalnya, yang biasanya dibentuk dengan menggunakan palu. Nah, jadi yang pakai besi yang dibuat dengan pandai itu, pandai besi itu, wadahnya dibuat dari besi seperti itu. Itu kemudian air di dalamnya kena panasnya cahaya matahari. Nah, kalau misalnya airnya itu berada di dalam wadah yang terbuat dari selain besi atau semacamnya, misalnya dalam kendi. Kendi itu kan terbuat dari apa? Tanah. Kendi yang terbuat dari tanah kemudian dipanaskan cahaya matahari panas, itu tidak menjadi musyammas, tidak menjadi makruh untuk dipakai, tetap boleh. Karena apa? Karena dia memang kena cahaya matahari, tetapi letaknya air itu berada pada tempat yang tidak terbuat dari besi, maka ini tidak masalah. Artinya tidak masalah, tidak menjadikan makruh untuk dipakai airnya meskipun itu panas. Atau bahkan misalnya wadahnya terbuat dari emas, terbuat dari perak, maka itu tetap tidak makruh untuk digunakan. Nah, jadi ini syarat yang kedua untuk menjadi musyammas. Yang pertama tadi apa? Panasnya itu karena matahari. Kemudian yang kedua, air tersebut berada dalam wadah yang terbuat dari besi, yang dibuat dengan pandai besi itu, yang dengan dipalu-palu dan seterusnya untuk dijadikan sebagai sebuah wadah. Jika kemudian air itu berada di wadah seperti itu kemudian dipanaskan, maka berpotensi menjadi air musyammas karena masih ada syarat yang lain. Tapi jika enggak, misalnya wadahnya terbuat dari emas atau perak atau terbuat dari tanah, kemudian kena cahaya matahari menjadi panas airnya, tidak menjadi musyammas, tetap bisa digunakan untuk wudhu ataupun mandi atau bersuci yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian yang ketiga ini yang menjadikan sangat jarang ada air musyammas di tempat kita, yaitu air tersebut berada di daerah yang cuacanya panas seperti di Makkah, yang cuacanya panas. Kalau berada di daerah yang dingin seperti di Rusia misalnya dan sekitarnya, atau di daerah yang cuacanya itu sedang seperti di Indonesia dan sekitarnya, maka hukum menggunakannya itu tidak makruh. Nah, yang ketiga ini berarti air musyammas di tempat kita ini nggak ada. Jadi dia air, seandainya kita menaruh air di tempat yang terbuat di wadah yang terbuat dari besi, kemudian kita panaskan di terik matahari, ini tidak menjadi air musyammas. Kenapa? Karena daerah kita ini adalah bukan daerah yang panas, iklimnya itu tidak panas. Tetapi meskipun misalnya di musim kemarau itu tidak seperti panasnya misalnya di Timur Tengah, di Makkah misalnya. Nah, maka airnya tidak menjadi musyammas meskipun terkena panasnya cahaya matahari dan diletakkan di dalam wadah yang terbuat dari besi. Ini. Kemudian yang keempat, jadi kalau melihat yang seperti ini, nah berarti di tempat kita nggak ada air musyammas. Yang air suci mensucikan yang makruh untuk dipakai itu nggak ada, karena kita berada di daerah yang cuacanya secara umum itu adalah sedang, tidak panas juga tidak sangat dingin.
Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, air tersebut digunakan pada saat panas. Jadi pada saat air itu masih panas. Adapun jika air itu digunakan sudah dalam kondisi dingin, maka hukumnya tidak makruh lagi. Misalnya di Makkah sudah memenuhi kriteria tersebut, panas, kemudian langsung dipakai ketika panas, itu yang makruh. Tapi kalau airnya sudah kemudian mendingin, maka tidak lagi makruh untuk digunakan. Nah, ini kriteria yang keempat. Kemudian yang kelima, air tersebut digunakan di badan, seperti untuk wudhu, seperti untuk mandi, mencuci, misalnya mencuci tangan, mencuci kaki, itu makruh ketika air musyammas itu dipakai. Tapi kalau misalnya digunakan untuk selain badan, misalnya untuk membasuh baju, misalnya untuk menyiram tanaman, maka hukumnya tidak makruh, tidak masalah, meskipun masih dalam kondisi masih panas. Jadi ini kriteria air musyammas. Yang terkadang di sini ada salah paham. Pokoknya air kena matahari jangan dipakai untuk wudhu, jangan dipakai untuk mandi. Tidak begitu, tidak serta-merta seperti itu, karena ada ketentuannya. Saya ulangi lagi, yang pertama, dia terkena panasnya karena kena cahaya matahari, bukan karena digodok. Kalau karena digodok bukan musyammas namanya. Kemudian yang kedua, ditempatkan di dalam wadah yang terbuat dari besi atau yang semacamnya, bukan yang dari wadah yang terbuat dari tanah, emas, perak, bukan. Yang ketiga ketentuannya, air itu berada di cuaca yang panas seperti di Makkah, bukan di cuaca yang sedang atau dingin. Kemudian yang keempat, air tersebut digunakan pada saat panas. Jika digunakan sudah menjadi dingin airnya, maka itu tidak makruh lagi. Kemudian yang keempat, air tersebut digunakan pada badan. Jika untuk mencuci pakaian misalnya, maka itu tidak makruh untuk dipergunakan. Nah, ini jenis air yang kedua, yaitu al-ma'u, yaitu tahirun mutahhir makruhun. Nah, yang makruh untuk dipergunakan yaitu yang disebut dengan air al-musyammas. Nah, semoga bisa dipahami yang seperti ini, karena ini agak rinci, karena biar tidak disalahpahami tentang air al-musyammas. Sebagian orang beranggapan nggak boleh kita berwudu dengan air panas, air panas yang digodok misalnya, atau mandi dengan air panas karena dia dingin, nggak masalah. Jadi seseorang kalau misalnya malam hari dia dalam kondisi berhadas besar mau mandi, misalnya mau pakai air panas, digodok, direbus terlebih dahulu biar tidak kedinginan, maka itu tidak masalah. Tetap sah dan tidak pengaruh terhadap status dari air tersebut, tetap suci dan mensucikan, dan ghairu makruh, tetap menjadi air yang mutlak. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hukum menggunakan air yang musyammas tadi dengan memenuhi kriteria yang sudah disebutkan tadi, 4 kriteria tadi, itu adalah makruh. Makruhnya itu adalah makruh tanzihi. Makruh tanzihi itu bagaimana? Ya, jika ditinggalkan maka mendapatkan pahala, dan jika digunakan maka tidak mendapatkan dosa. Kalau seseorang tetap menggunakan air musyammas untuk wudhu, menggunakan air musyammas untuk mandi, sah atau tidak? Sah, dan dia nggak berdosa, tidak berdosa.
Tetapi kalau dia misalnya meninggalkannya karena itu makruh, maka dia akan mendapatkan pahala. Air musyammas, kemudian dia mengatakan saya nggak pakai ini karena ini makruh menggunakannya, maka dia akan dapat pahala. Nah, seperti itu. Kenapa air musyammas itu kok dimakruhkan untuk digunakan? Nah, ini dikhawatirkan, karena dikhawatirkan penggunanya itu bisa terkena penyakit, khususnya penyakit kusta. Jadi akibat dari besi, jadi di sini ada air di dalam wadah besi, di cuaca yang panas, kemudian kena terik matahari, dikhawatirkan nanti di situ akan menimbulkan apa? Menimbulkan ya penyakit yang apabila digunakan untuk mandi atau untuk wudhu itu akan mempengaruhi atau menimbulkan penyakit kusta. Nah, karena itulah maka dimakruhkan untuk menggunakan air al-musyammas. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi dua jenis atau dua macam air yang sudah kita jelaskan. Yang pertama air suci mensucikan dan tidak makruh untuk menggunakannya, yang disebut dengan air mutlak, yaitu yang air yang masih dalam kondisi aslinya, masih asli, air sungai, air laut, air sumber, air air hujan, itu masih murni, masih asli dari sananya, itu disebut air mutlak. Yang kedua yaitu air suci mensucikan tetapi makruh untuk dipergunakan, yang disebut dengan air musyammas, dengan kriteria atau ketentuan, 4 ketentuan yang tadi sudah kita sebutkan, sehingga air tersebut menjadi makruh untuk dipergunakan, tetapi masih bisa untuk dipakai karena dia thahirun mutahhirun. Kemudian yang ketiga wa tahirun, yang ketiga adalah wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Yang ketiga adalah suci tidak mensucikan, yaitu yang pertama air yang musta'mal, dan yang kedua adalah air yang berubah dengan sebab bercampur dengan benda yang suci. Jadi tadi kalau air suci mensucikan tidak makruh namanya air mutlak, air suci mensucikan tetapi makruh adalah air musyammas. Yang ketiga air suci tetapi tidak mensucikan. Tadi kita katakan suci berarti boleh untuk diminum, tetapi tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci. Kalau sekadar untuk membasuh tidak untuk mensucikan, maka bisa. Tetapi kalau untuk mensucikan dari hadas atau najis itu tidak bisa. Namanya thahirun ghairu mutahhir. Air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci, itu ada dua. Yang pertama adalah air mustakmal. Dan yang kedua adalah air yang berubah karena bercampur dengan benda yang suci. Yang pertama air mustakmal adalah air yang telah digunakan, dari kata istakmala yastakmilu. Kalau mustakmal itu berarti air itu sudah digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Saya ulangi lagi. Jadi definisinya air mustakmal itu adalah air yang sudah atau telah digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis.
Jadi sudah dipakai untuk untuk berwudu atau sudah digunakan untuk mandi, maka itu disebut air mustakmal. Berarti ini yang perlu digarisbawahi, dalam wudhu misalnya, dalam wudhu air mustakmalnya itu adalah yang digunakan untuk membasuh basuhan yang pertama dari muka, basuhan yang pertama dari tangan, basuhan yang pertama dari kaki, itu yang menjadi mustakmal. Karena kemarin sudah kita jelaskan, bahwasanya menghilangkan hadas itu adalah yang menghilangkan hadas itu yang basuhan yang pertama. Sementara basuhan yang kedua itu bukan untuk menghilangkan hadas, tetapi itu sunnah. Itu adalah hukumnya sunnah. Maka air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Kalau misalnya wudhu, berarti air yang telah digunakan untuk membasuh basuhan yang pertama dari anggota wudhu. Kalau misalnya mandi, berarti air yang digunakan untuk membasahi seluruh badan basuhan yang pertama. Itu yang menjadi mustakmal. Itu yang disebut mustakmal seperti itu. Kalau air bekas atau air yang dari basuhan yang kedua telah digunakan untuk membasuh basuhan yang kedua dan yang ketiga, maka itu tidak disebut mustakmal. Tidak disebut mustakmal. Jadi kalau misalnya kita berwudu, kita membasuh basuhan yang pertama, maka air yang menetes dari basuhan yang pertama ini namanya air mustakmal. Kalau air yang masih di sini itu tidak mustakmal, yang masih berada di muka tidak mustakmal. Misalnya dari sini kemudian kita ratakan ke sini misalnya ke seluruh wajah, ini enggak masalah. Bukan berarti sudah kena di sini enggak bisa dibawa ke bawahnya, karena ada sebagian yang pahamnya seperti itu. Jadi kalau dia membasuh di sini, ini sudah dipakai di sini enggak bisa dipakai di sini. Tidak seperti itu. Kalau misalnya dipakai di sini, bisa dibawa ke bawah sampai ke seluruh rata dengan wajah, itu bisa. Karena itu belum mustakmal. Mustakmal itu dia yang sudah terpisah, dia yang sudah menetes dari basuhan itu dikatakan mustakmal. Itu pun dari basuhan yang pertama. Maka ketika kita membasuh wajah, kemudian ditampung untuk membasuh tangan, ini yang enggak boleh. Ini enggak, maksudnya tidak sah nanti wudunya karena dia menggunakan membasuh tangannya dengan air mustakmal. Tapi kalau misalnya seseorang membasuh, kemudian membasuh muka yang kedua, ketiga, basuhan yang ketiga menempel, kemudian ditampung di sini. Kemudian untuk membasuh tangan, tidak masalah, karena dia tidak mustakmal, bukan air mustakmal. Saya ulangi lagi, kalau kita membasuh muka, kemudian dari membasuh muka menetes, air ini sudah menetes, maka air yang menetes dari basuhan muka yang pertama itu disebut mustakmal. Kita misalnya membasuh tangan yang pertama, yang menetes dari tangan ini adalah mustakmal. Yang masih menempel di sini bukan mustakmal. Yang mustakmal yang sudah menetes dari tangan ini disebut mustakmal. Kalau bekas tetesan dari basuhan yang kedua dan yang ketiga itu tidak disebut air mustakmal. Seandainya kita misalnya membasuh muka pertama menetes, tidak kita tampung, kemudian kedua, ketiga, yang ketiga, kemudian kita begini,
sehingga airnya apa? Menetes ke telapak tangan kita, kemudian kita gunakan untuk membasuh tangan yang pertama. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya itu boleh. Tidak menjadi musta'mal. Karena jika ini tidak dipahami, seseorang menganggap pokoknya untuk yang sudah digunakan untuk wudu itu musta'mal, akhirnya menjadi sulit bagi dia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas, untuk menghilangkan najis. Sedangkan kita tahu basuhan kedua bukan untuk menghilangkan hadas. Dari wudhu itu bukan untuk menghilangkan hadas. Basuhan yang kedua dalam mandi itu juga bukan untuk menghilangkan hadas. Yang untuk menghilangkan hadas adalah basuhan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kalau najis bekas yang digunakan untuk menghilangkan najis, yaitu syarat air sisa basuhan najis tersebut dihukumi suci tapi tidak mensucikan, musta'mal, itu apabila airnya kurang dari 2 kullah. Airnya yang pertama kurang dari 2 kullah. Jika airnya itu 2 kullah atau lebih, maka hukumnya suci dan mensucikan selama tidak berubah disebabkan najis. Jadi kalau airnya itu banyak, misalnya satu sungai atau satu kolam misalnya, airnya sangat banyak, kemudian seseorang menggunakan air tersebut untuk menghilangkan menghilangkan najis, maka airnya tetap suci mensucikan, termasuk kalau kita berwudu misalnya di dalam bak yang besar, kemudian basuhannya kembali lagi ke sungai itu ya tetap suci mensucikan, tidak menjadi musta'mal. Misalnya di masjid-masjid biasanya baknya besar, lebih dari 2 kullah. Kemudian kita wudhunya langsung di situ, kemudian air basuhan pertama dari muka menetes lagi ke jeding itu, ya nggak masalah karena airnya banyak. Termasuk kalau untuk menghilangkan najis itu disebut air musta'mal selama najis itu tidak merubah airnya. Kalau najisnya itu merubah air, maka nanti menjadi najis meskipun airnya itu banyak, meskipun airnya itu lebih dari 2 kullah. Tetapi kalau untuk menghilangkan misalnya najis hukmiyah misalnya, jadi di sini ada najis yang sudah tidak ditemukan lagi benda dan sifat-sifatnya, kemudian di jeding yang besar, kemudian kita siram di situ, airnya kembali lagi ke jeding itu tetap mutlak kalau itu. Kalau misalnya tidak, hanya disiram saja, maka menjadi musta'mal, tidak bisa lagi atau makruh jika tidak bisa digunakan, bukan makruh, tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Tetapi dia tohir, dia suci hukumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi airnya kurang dari 2 kullah. Untuk menjadi musta'mal ini airnya kurang dari 2 kullah. Jika lebih dari 2 kullah maka tidak menjadi musta'mal. Meskipun telah digunakan tetapi dia tidak menjadi musta'mal karena airnya lebih dari 2 kullah. Kemudian airnya tidak bertambah kadarnya dengan mengira-ngirakan sisa air yang ada pada tempat yang dibasuh. Jika kadar airnya itu bertambah, maka hukum air tersebut najis. Ini kan kita bicara sekarang adalah air yang telah digunakan untuk mensucikan najis, bukan yang hadas tadi. Jadi setelah disiramkan ke najis, maka kemudian
Misalnya yang disiramkan ke najis itu 1 gelas, untuk mempermudah saja misalnya 1 gelas. Kemudian jika ditampung ke gelas lagi, airnya itu airnya tidak bertambah, tidak bertambah. Maka kalau tidak airnya, jika kadar airnya itu tidak bertambah, itu mustakmal. Tapi kalau airnya itu bertambah, maka menjadi air najis. Kenapa? Karena berarti tambahannya itu adalah bertambahan dengan najis. Kenapa kok tadi 1 gelas disiram, sekarang ditampung lagi kok jadi nggak muat gelasnya? Nah, berarti di situ bercampur dengan benda najis. Padahal air sedikit jika kena najis maka dia menjadi najis. Nah, berarti dia najis. Tetapi jika disiramkan, kemudian airnya ditampung, malah tidak bertambah, kurang malahan, maka itu disebut airnya air mustakmal. Tidak bisa juga digunakan untuk bersuci, tetapi hukumnya tetap suci, bukan najis. Kalau airnya kemudian bertambah tadi menjadi air najis. Tapi kalau airnya itu tidak bertambah, maka airnya menjadi air mustakmal. Nah, air mustakmal. Misalnya di sini ada air najis hukmiyah yang sudah nggak ada benda, rasa, bau, sifat-sifatnya nggak ada. Kemudian disiram. Nah, disiramkan pada air itu, sekedar disiramkan tempatnya sudah menjadi suci. Nah, air yang mengalir di situ menjadi mustakmal jika tidak bertambah. Jika tidak bertambah. Kemudian yang ketiga, sifat airnya tidak berubah. Ketika setelah disiramkan ke najis, sifat airnya tidak berubah. Jika sifat airnya itu berubah warnanya atau baunya atau rasanya, maka menjadi najis. Misalnya disiramkan ke najis, apa airnya jadi kuning, atau airnya menjadi baunya menjadi pesing misalnya, seperti air kencing baunya ini. Jadinya apa? Najis berarti, bukan mustakmal tapi najis. Karena syaratnya untuk menjadi mustakmal, sifat airnya tidak berubah setelah digunakan untuk mensucikan najis. Kemudian yang keempat, tempat yang dibasuh itu dihukumi suci. Tempat yang dibasuh dihukumi suci, seperti yang tadi kita contohkan. Jika tempat yang dibasuh masih dihukumi najis, maka air tersebut juga hukumnya najis. Misalnya ada tai di sini masih ainiyah, disiram saja, ya tempatnya menjadi tetap najis. Tempatnya tetap najis, airnya menjadi air najis. Makanya kalau nanti di tengah rumah misalnya, atau di tengah masjid ada ayam masuk kemudian berak di situ, ini nggak bisa langsung disiram begitu saja dengan air. Karena apa? Karena akan meluber. Karena akan meluber najisnya itu akan meluber kemana-mana. Kenapa? Ketika disiram maka airnya menjadi najis. Airnya menjadi najis. Jika dia mengalir maka berarti najisnya mengalir kemana-mana. Maka dijadikan najisnya menjadi najis ainiyah terlebih dahulu, baru setelah hukmiyah dijadikan sebagai najis hukmiyah terlebih dahulu, setelah itu baru disiram. Insya Allah nanti akan ada pembahasannya secara khusus tentang tata cara dalam menghilangkan najis, apakah itu najis hukmiyah atau najis ainiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini pengertian air mustakmal. Sekali lagi kita ulang, air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Berarti air yang telah digunakan tapi bukan untuk menghilangkan hadas, seperti pada basuhan yang kedua, ketiga dalam wudhu atau mandi, tidak disebut air mustakmal. Kemudian yang kedua telah digunakan untuk
menghilangkan najis, tapi ada ketentuannya. Yang pertama, airnya kurang dari 2 kula. Jika lebih dari 2 kula tetap mutlak, tetap suci mensucikan. Yang kedua, airnya tidak bertambah kadarnya. Kalau bertambah kadarnya berarti dia bercampur dengan najis sehingga menjadi bertambah, maka menjadi najis. Kalau nggak bertambah maka mustakmal. Kemudian sifat airnya nggak berubah. Kalau sifat bau, warna, rasanya berubah, maka menjadi air najis bukan mustakmal. Kemudian tempat yang dibasuh itu dihukumi suci. Kalau misalnya tempatnya masih dihukumi najis, maka airnya berarti air najis bukan air mustakmal. Nah, jadi air mustakmal suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah besok akan kita lanjutkan jenis air yang suci tidak mensucikan yang kedua, yaitu apabila bercampur dengan benda suci yang lainnya sehingga nanti menghilangkan kemutlakan nama dari air tersebut. Nah, dia berubah kemutlakan dari air tersebut. Nah, demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.